Istirahat itu ada 3 level. Istirahat dengan teknis waktu. Jam sekian kerja, jam sekian istirahat. Siang, malam, itu kan itu teknis ya. Ada istirahat psikologis. Jadi psikologis strategis. Jadi capek kerja dengerin musik, kan nggak tidur dengerin musik, tapi itu istirahat. Atau dengerin musik lama banget, capek juga, akhirnya kerja, berikutnya kerja, itu istirahat juga. Jadi yang kedua ini, sebuah pekerjaan merupakan istirahat bagi pekerjaan sebelumnya. Nah itu bisa dicari gitu kan. Saya ngetik capek, kemudian saya sholat. Saya sholat wiritan capek, kemudian saya ngangkat-ngangkat meja, kursi, gitu ya. Itu masing-masing merupakan istirahat dari sesuatu sebelumnya. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah istirahat yang sejati dari Allah, gitu ya. Nah makanya ada metode, sampai kalau di luar Islam ada yoga, ada tadakur, wirid, ya, zikir itu kan Anda duduk bersila atau duduk tahiyat gitu ya. Kemudian Anda melantunkan sesuatu, itu dalam rangka apa? Dalam rangka mentidakkan yang lain dari yang kita zikirkan. Saya Anda ya Karim, ya Karim, ya Karim. Selain ya Karim udah nggak ada, kamu buang, kamu tinggalkan. Jadi kamu konsentrasi kepada sesuatu hal, itu namanya zikir. Sehingga dia merupakan istirahat dari sesuatu yang kita tinggalkan itu. Oleh karena itu, sholat itu, mungkin sholat itu ngerepotin bagi orang yang belum bisa menikmati ya. Dan wegah gitu ya, aras-arasannya. Makanya kalau Anda juga aras-arasan wiritan, diem aja. Diem aja, kamu masuk ke dalam dirimu gitu ya. Wiritannya Allah, doa atau Al-Fatihah atau apapun saja lah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya boleh apa saja pokoknya. Atau paling enggak habis sholat itu diem aja, kamu diem aja. Udah kamu niatin diem sekian lama, itu akan istirahat. Saya termasuk orang yang tidak bisa beristirahat pikiran. Anda tanya sama Mbak Novia. Jadi malam jam 2 aku mencolot meneh ngetik, terus melbu meneh, engko setengah jam lagi mencolot meneh ngetik. Jadi ini tidak pernah beristirahat saya. Satu-satunya cara bagi saya adalah sholat. Jadi saya satu malam itu, sholat malam itu bisa berulang-ulang. Jam 1, pokoknya sudah jam 12 itu sholat lagi gitu. Atau tidur, pikiran geledak tapi pikiran jalan terus, wudhu lagi, sholat lagi. Supaya saya bisa diem. Jadi pokoknya kontemplasi. Jadi kan hidup itu aksi dan kontemplasi. Gitu. Nah, aksi kontemplasi itu ada yang teknis yang pertama tadi, bahwa kalau kerja di kantor itu aksi, pulang itu kontemplasi. Atau kalau Anda bekerja di rumah, ngetik apa, angkut-angkut, mengerjakan macam-macam di rumah tangga itu aksi, kemudian Anda tidur itu kontemplasi. Jadi ini terserah Anda menyusun mekanisme aksi kontemplasi ini, bisa bermacam-macam caranya. Kan saya pernah minta Yon Kuswoyo, suatu hari saya ketemu di rumahnya, saya datang ke rumahnya, Mas Yon, mak iyahan pak sampean di endi ya, di Kenduri Cinta di Jakarta. Jam piro? Yo biasanya jam 09.10 sampai jam 3. Waduh gak kuat cak, aku ini jam 10 bengi wis turu wisan. Terus saya bilang, mbok sampean jam 10 bengi dirubah. Jadi ada mekanisme di mana istirahat kita itu kita atur berdasarkan mekanisme kita sendiri, ngerti nggak? Kalau yang rutin, yang umum kan jam 9-10 malam istirahat sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi kan gitu. Kan ada orang lain yang bisa siang malam itu berulang-ulang dalam sehari. Saya malamkan jam sekian sampai jam sekian, kemudian saya siangkan jam sekian sampai jam sekian, kan bisa itu. Itu tergantung apa namanya teknokrasi psikologis kita gitu. Jadi istirahat itu macam-macam. Nah kalau yang paling radikal itu ya Anda sholat terus duduk dan niatnya sederhana, pokoknya saya tidak berdiri sebelum hati saya tenang. Terus lungguh hai maca la ilaha illallah, monggo meneng tok ya gak apa-apa, ngelamun ya gak apa-apa, duduk aja. Tapi jangan berdiri karena putus asa gitu loh. Itu saya kira 3 level itu Anda tinggal olah itu. Ini mungkin ada satu bagian dari pertanyaan ini, kan tadi dia
banyak pekerjaan, kebutuhan itu mungkin ya memenuhi kebutuhan keluarga, beli kebutuhan pokok dan lain sebagainya, sementara mungkin duit nggak cukup dan lain sebagainya, dan itu yang bikin was-was pikiran. Tapi ini bagian dari pertanyaan ini mengingatkan saya kepada apa yang dulu juga pernah disampaikan Mbah Nun, bahwa mikir utang ki pol sampai jam 10 bengi wae. Setelah itu udah nggak usah mikir utang. Jadi apakah ini termasuk itu hal yang juga, terkait? itu juga metode untuk pengelolaan istirahat tadi. Lah kalau kita ini kan serabutan, pokoknya punya masalah kita bawa seumur hidup kan gitu kan. Termasuk kalau kita marah, kita dendam, kita mangkel, itu kita bawa terus tanpa membatasi waktunya. Jadi tidak ada manajemen psikologi. Banyak orang yang seperti itu. Nah, apa saja yang sebaiknya berhenti di jam 10 selain utang dan apa ya kira-kira yang biasanya mungkin membebani pikiran? Makanya harus punya banyak daftar kerjaan. Mengatur rumah tangga fisik, gitu. Ngomong-ngomong sama anak istri, ngaji, sembahyang, ngerjain apa di komputer atau apapun, harus punya sebanyak mungkin kerjaan. Jadi schedule-nya harus padat gitu, apa? Bukan ragam ragam ya? yang bisa kita kerjakan tuh banyak gitu loh. Apalagi pas COVID gini nih, harus punya banyak ragam kerjaan. Ya. Jadi harus punya ide yang kreatif, yang apa yang bisa dilakukan macam-macam. Saya tuh kan nggak pernah bisa tidur berpuluh-puluh tahun kalau malam. Jadi nggak pernah Mbak Via melihat saya jam 3 pagi kok tidur, itu nggak pernah. Tidur pun mungkin mencolot lagi, loncat lagi ke kamar mandi, wudhu, sholat lagi, atau apapun lah, ngetik atau apapun, jailbreak, ngoprek, gitu, hacking, cracking atau masak Indomie atau ngerebus. Masak Indomie ya termasuk, masak Indomie atau bakar roti, apa aja, macam-macam. Seandainya saya bisa berenang, saya kira saya sering renang tengah malam. Karena pengalaman dengan air itu juga luar biasa. Kalau Anda bisa ke kolam renang malam-malam ya bagus. Makanya orang kalau di desa kan ada kumkum gitu, sejenis kumkum. Kumkum gitu. Ya. Kumkum tidak harus di sungai toh. Yeah. Di kolam renang juga bisa, karena di kolam renang itu Anda akan terseret oleh semacam dorongan kekhusyukan tertentu. Bernafasnya aja berbeda. Kalau Anda menggerak-gerakkan badan juga berbeda, apalagi bisa berenang. Tadi Mbak Nur mengatakan, nek misalnya sholatlah dan wiritan, kemudian jangan berdiri sebelum hatimu tenang gitu kan, atau menengtok dan berdiri ketika sudah tenang. Nah, ketenangan ini dalam kaitannya dengan tadi itu pikiran yang was-was karena banyak kebutuhan, itu secara sugestif itu bisa menolong memanggil keterpenuhan terhadap kebutuhan itu tuh berapa? Makanya komunikasi dengan Allah itu ada paket-paketnya, kan? Makanya berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah itu ya ada paket-paketnya, ada level-levelnya. Minta kehendak saya nggak terkabul, akhirnya sudah minta, pokoknya yang misalnya endingnya sudah, pokoknya Allah menghibur saya lah, tolonglah. Terserah hiburannya apa, pokoknya hati saya dihibur sama Allah. Terus siapa lagi? Wong saya kerjanya menghibur orang dan tidak ada yang menghibur saya kok. Saya mohon hiburan dari Allah juga bisa. Atau sebelumnya paket-paket, mau kan banyak sekali wiritan di maknya kan banyak sekali. Tinggal bisa dipakai yang mana yang relevan atau yang kontekstual atau yang kompatibel kan gitu. Bisa langsung diambil kan Mbah doa-doa yang sering Mbah Nun sampaikan, dan itu tidak harus minta lagi ya, nanti terlalu banyak rekonfirmasi. Jadi itu sudah siap dipakai ya. Atau nanti ada level berikutnya, sudahlah sebenarnya mau wiritan apa saja, itu yang penting kompatibilitas hatimu dengan Allah. Ketersambungan hatimu dengan Allah. Mau la ilaha illallah tok ya ora apa-apa, mau subhanallah tok ya ora apa-apa, alhamdulillah tok ora apa-apa, al-fatihah tok. Misalnya kalau mau agak memaksa diri ya pakai angka. Pokoknya saya habis sholat malam ini saya akan al-fatihah 100 kali dan saya tidak akan berdiri sebelum 100 kali misalnya. Itu agak memaksa. Insya Allah habis 100 kali itu, kalau mungkin tidak tercapai apa yang dia inginkan, dia akan dapat sesuatu baru yang lain. Semesti gue.
Jadi tawasulan itu saya tuh mohon kepada Allah supaya anak-anakku itu hidupnya itu betul terbimbing. Awakmu, keluargamu, pokoknya semua handai taulanmu, termasuk Indonesia secara keseluruhan. Dan saya tuh khusnudun, jadi kuncinya kita sering kecewa sama Allah. Aku sembuh yang sampai bundas batukku, subuh-subuh masih aras-aras kok tetep tak lakoni wudu adem-adem nang masjid. So, aku nek ana edaran kotak ya aku mesti ngleboni roto akeh. Pokoknya aku iso-isone nuruti syariat Allah. Ya. Tapi kok melarat ta ya sama saya. Iku ana arek koncoku iku. Iku ben sekolah ketapek lulus. Sembayang gak tahu. Senengane ngrasani wong jahat atine, sugih. Terus kowe ngersul nang Gusti Allah gitu kan. Nah, teman-teman sekalian, Anda sangat wajar untuk mengalami tahap-tahap di mana Anda ngersulo karo Gusti Allah, biasa. Ya. Jadi kalau Anda terhadap keduniaan, terhadap nasibmu di dunia itu, Allah mengatakan walatai asu mirrohillah. Jangan lupa itu walatai asu itu kan jangan putus asa. Nah, putus asa kepada keadaan dunia tidak ada masalah. Tapi jangan pernah putus asa bahwa Allah akan menolong. Menurut saya. Saya kira kon mikir secara rasional dan di Indonesia ya Allah putus asa kon. Putus asa pol. Anggitmu sing sambu mek sambu tok lah. Kira-kira jumlahnya sambu akeh tak? Baik di dalam Polri maupun di satuan-satuan lain. Kan banyak sambu-sambu di seluruh Indonesia. Apakah Polri akan memberantas semua sambu atau cuma sambu tok yang diterdakwakan? Ya toh? Jadi ada yang tidak bisa disembunyikan lagi ya wis culno. Ada yang masih bisa disembunyikan tetap disembunyikan itu kan. Ya jadi terhadap keadaan seperti itu kita apalagi nanti urusannya ada dimensi kelima itu ada konteks kelima dalam urusan yang saya sebut tadi itu ada urusan LGBT ada urusan narkoba ada urusan ini itu ada yang kelima yang Anda tidak akan saya omongin sekarang supaya Anda tidak bertengkar antara Kadrun dengan Cebong. Ada satu dimensi yang tidak mungkin diungkapkan oleh siapapun tapi Anda harus punya kecerdasan ya. Nah tapi kan apa yang bisa disembunyikan tetap akan disembunyikan. Jadi tidak mungkin kita bisa mengalami peristiwa untuk kemudian didandanin secara melengkap dan menyeluruh dan mendasarkan, tidak mungkin. Wong korupsi konangan KPK getune ya konangannya itu duduk korupsi ini. Kira gak? Yang dia persiapkan besok lagi itu bukan soal korupsi ini, tapi ojo sampai konangan itu kan ngerti ya. Jadi kita tuh putus asa kalau terhadap dunia. Tapi saya tidak putus asa bahwa Allah akan menolong. Termasuk kepada hidupmu. Kon gelem koyo ngene iki kan sing ngongkon sapa nek Gusti Allah. Kon gak dikongkon tidak punya nafsu apa-apa, tidak punya pamrih apa-apa to kan rene iki. Semua yang dimaknya itu kan tidak duwe niat elek, tidak punya ikut saya iki royokan gak motore tertib. Engko ndek perapatan dalan ya tertib kabeh arek iki. Enggon itu saling memberi satu sama lain gitu ya. Jadi mereka semua itu betul-betul soleh menurut saya. Jamaah maya di mana-mana. Dan Anda pantas untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tak suruh nganggo mayan cek awakmu juga dalam waktu seminggu, 2 minggu, bulan depan, tahun depan, bahkan setahun sampai 2 tahun ke depan itu Anda mendapatkan berkah yang luar biasa dari Allah. Aku njaluk teman karo Gusti Allah terus aku merasa berat njaluk wong aku iki ngancani awakmu temenan ya. Gak ono ndek dunya gelem kiai ngancani umate sampai entek, sampai leren. Ono ustaz saiki sing nyar sing paling terkenal iku setengah jam 250 juta. Lah dapurmu kayak aku piro? 5 jam aku ndek iki 5 jam. Dulu sampai jam 3 toh. Dan saya tidak pernah minta apapun. Saya ke Jakarta tidak minta, Transfer tidak minta apapun kemanapun. Ya, saya hanya memberi kepada kalian. Dan saya tidak pernah percaya bahwa Allah tidak membalas itu. Cuman saya juga tidak ngarani Gusti Allah katanya balas. Terserah Allah. Tapi saya tidak percaya bahwa Allah tidak membalas. Saya tidak percaya bahwa Allah itu tidak sayang sama kita. Saya yakin Allah sayang sama kita. Saya yakin Allah dermawan kepada kita. Saya yakin Allah pemurah nang uripmu. Gitu ya. Saya sangat yakin itu. Jadi yang ketika Anda gelo waladai asu tadi kecewa sama Indonesia sama ini itu wajar. Tapi jangan mirohillahnya. Bahwa Allah akan menolong. Entah pertolongannya sak piro, berapa persen, bentuknya gimana, waktunya kapan, wis kon nganut to. Iki jenenge iman, jenenge pasrah ya.
Tapi saya tidak percaya bahwa Allah akan tidak menolong. Allah pasti menolong, matahari pasti terbit. Meskipun terbitnya sekarang sama besok mungkin berbeda gitu, tapi pasti terbit. Allah pasti memberi pahala kepada kebaikanmu. Allah mungkin juga pasti menghukum kepada kesalahanmu gitu ya. Jadi pokoknya putus asa boleh kepada dunia, tapi tidak kepada pertolongan Allah. Jadi tetap husnuzon kepada Allah. Jadi kuncinya ojo, kamu meyakini kedermawanan Allah, kemurahan Allah, tapi jangan sampai diklaim. Kan saya pernah mengatakan doa ada 3 langit, langit pengharapan, doa, terus ada langit kemungkinan, terus langit kepastian. Kepastian itu milik Allah, bukan milikmu, bukan milik kita. Jadi kita itu pol husnuzon. Jadi pokoknya sangka baik terus sama Allah ya. Jadi gelo kaya apa wae nang nasibmu, ojo sampai kehilangan iman. Siji, nomor 2 kudu tetep husnuzon pada Allah SWT. Wis ojo kuwatir, ono ae. Dan itu sudah terbukti beribu-ribu kali pada setiap orang sebenarnya. Ya. Ngono ya. Oke. Sekarang kita akan masuk mayan bersama Yai Muhaimin, ada Pak Mustafa, ada Mas Tanto, selama kita ketemu beliau ya. Ada ini Mas Seto Nurdianto, ada Mas Janis, ini yang mengetahui banyak hal mengenai PDIP dan kepresidenan gitu ya, Sakar Kabeh. Terus ada Mas Eko Winardi, ini yang kemarin jadi Pak Rajek di drama apa Wali Raja Raja Wali, kalau dimelungsungi jadi apa lari? Zakarael. Pak Zakarael. Beliau ini juga alumnus Patang Puluhan, pesantren saya yang dulu. Patang Puluhan. Ma'had Patang Puluhan. Yang ada Nur, anak bingung di umur 27 tahun bingung. Terus tiap hari dia keluar rumahnya untuk melihat jangan-jangan suaminya akan datang, karena dia tinggal suaminya. Jadi bener ngene. Kan dia berharap suaminya akan datang. Terus nek wis kesel awak aku gang itu nang omahku Patang Puluhan. Yo akrab karo arek-arek iki. Ono sing ngeloni barang. Aku nanti gumun kok ya kolu kowe ngeloni. Tapi dia merasa karena di tempat saya itu orang gila bisa normal, dialog biasa. Jadi saya mengalami banyak sekali teman-teman yang gila dari berbagai daerah. Begitu masuk rumah saya tak jauh omongan dia kayak normal-normal itu. Ono sing gila dan rakus barang. Wis teko tak kon adus, tak kai celana, tak kai klambi, tak kai mangan, tak kai sangu. Wis kon kowe lunga saiki kowe kudu mulai nyambut gawe mbok pompo angkut kok kudu nyambut gawe ora entuk koyo ngene iki. Oleh sak jam teko meneh, Mas. Lho kok rene meneh? Duwe kurang cak ngono. Duopol arek yes. Dan saya itu tidak pernah mangkel sama gitu, Mas. Saya itu tetap cinta sama mereka, sayang sama mereka. Karena saya tidak punya yang lain. Saya hanya menyayangi mereka. Ada yang dulu pernah baca puisi di sini, itu seorang penyair senior Jogja itu jadi gelandangan 3 tahun, Mas. Gelandangan itu dalam arti yang sebenarnya wis gak tahu atus, wis melengo ireng ngono kae campur lemah ngono kae. Wis rambutnya wis gembel ngono kae. Ning dalam tak ampiri aku nggo jeep lawas iku. Tak jak munggah, tak go nang omahku, tak dusi sak piturute. Tak kei klambi, tak kei kaos, tak kei celana sak piturute. Itu saya bahagia dengan itu semua itu. Dan alhamdulillah pas ada ibu saya, terus ibuku gawe jamu nang arek iki, nang kancaku. Sekarang sudah almarhum di Imogiri sana. Jadi teman sekalian di Ma'iyah itu pokoknya kita menikmati kasih sayang, menikmati silaturahmi, menikmati kebersamaan. Mbah Nun, hingga saat ini saya masih kesulitan berproses mencintai Kanjeng Nabi Muhammad. Pendekatan apa yang bisa saya lakukan untuk bisa mencintai Kanjeng Nabi? Mungkin sudah loh. Bagaimana kamu bisa menyimpulkan belum itu? Mungkin sudah loh. Jadi kalau Anda ingin tahu manis, coba rasakan pahit supaya ngerti dialektikanya. Gitu ya. Coba sekarang bencilah Rasulullah, bisa enggak? Kalau Anda bisa benci Rasulullah berarti memang cintamu belum. Metodenya dibalik, Mas. Dibalik ya. Coba disengiti Kanjeng Nabi. Pokoknya gue ngonek-ngonek Kanjeng Nabi bendino ngono wis. Gitu kan. Terus nanti kan ada perlawanan dari dalam dirimu. Nah, seberapa besar perlawanan dari dirimu itu sebenarnya adalah mencerminkan cintamu yang sebenarnya kepada Rasulullah. Tapi kalau mau pakai jalan yang konvensional, pokoknya habis sholat itu jangan tidak membaca sholawat minimum 9 kali. Jadi istighfar astagfirullahaladzim 9 kali minimum ya, syukur 1000 kali, terus sholawat 9 kali. Mas Gimpling itu yang kita kenal seolah-olah hanya orang abangan, itu setiap pagi dia sholawat 1000 kali. Bangun tidur, sholat subuh nyicil 200, terus ngopi, ngerokok nyicil 200, setelah itu
baca buku sambil nyicil 200. Jadi pokoknya setiap pagi dia 1000 kali sholawat. Nah, maka cintamu akan tumbuh, mau tidak mau. Cara mencintai Kanjeng Nabi paling gampang dan sederhana ya Kalau pakai pengetahuan dan ilmu ya pelajari. Bedanya apa orang sekarang dengan Rasulullah? Apa wanginya Rasulullah dan busuknya kita sekarang kan? Gitu kan? Apa bunganya Rasulullah dan terembeleknya orang sekarang? Jadi pakai komparasi Anda akan menemukan loh, memang Rasulullah itu sangat layak dicintai kalau pakai rasio ya. Ya memang sangat dicintai, orang kok kayak gitu ya, orang kok bisa-bisanya di zaman lembutnya itu kayak gitu, cerdasnya kayak gitu, sangat akademis, sangat jenius, sangat dokter tikel teguk ya, dokter kuadrat, dokter berlipat-lipat, karena setiap sabda beliau itu ada terminologinya yang sangat tajam, ada pemetaan pikiran itu sedemikian rupa sangat fix. Misalnya sifatnya sidik, amanah, tablik, fatonah itu ya, itu kan satu rumusan yang luar biasa yang kalau Anda cuma sekolah-sekolah akademis saja Anda tidak bisa mengelaborasi betapa luas dan dialektis komprehensifnya rumusan sidik, amanah, tablik, fatonah itu. Jadi Rasulullah itu jenius luar biasa dan orang baik luar biasa. Pasti. Bayangkan tiap hari dia lewat pasar di Madinah diejek orang. Nabi ini ya, Nabi ini ya. Kuita Nabi, kuita Muhammad gitu kan, diejek tiap hari. Orangnya yang ngejek itu buta. Dan Rasulullah tidak pernah marah dan dia lewat saja diejek terus menerus. Pada suatu hari orang yang mengejek dia itu sakit. Terus Rasulullah dengar itu dan tanya kepada para sahabat di mana rumahnya dia. Terus akhirnya dia cari rumahnya dan dia besuk ke si pengejek ini dalam keadaan sakit. Terus Rasulullah mengatakan sakit apa, saya bisa lakukan apa. Terus Rasulullah ikut berdoa dan menyembuhkannya. Terus sehingga orang yang bertahun-tahun mengejek itu akhirnya luluh hatinya dan dia masuk Islam karena betapa Rasulullah itu diejek kayak begitu, dia tidak marah tetapi malah mendoakan, malah menyayangi dan berlaku yang terbaik secara kemanusiaan. Ya, jadi bagaimana saya bisa mencintai Rasulullah? Ya itu retoris mas. Sebenarnya nggak bisa kalau nggak mencintai Rasulullah itu mas. Kalau menurut saya ya dengan apa yang dipaparkan oleh Mbah Nun. Atau kalau pakai unggul-unggulan, jur sing kok cintai sing kaya piye? Yang kamu cinta itu yang harus kayak gimana? Harus kayak gimana mas? Satu manusia, satu makhluk di seluruh jagat raya yang melebihi Rasulullah. Kelakuannya, kelembutannya, kebaikannya, kebijaksanaannya, kealimannya, kesungguhannya, kecerdasannya, semuanya. Kalau ada yang melebihi Rasulullah, baru kamu mencintai gitu. Terus kamu mencintai apa? Mencintai apanya? Terus kamu syarat untuk supaya kamu mencintai itu apa? Begitu mas. Ini pelajaran penting ini buat Mas Wedanta ini dan kita semua ya, kita semua. Hasmi, Mbah Non, saya Hasmi Bade Tanglet. Ketika akan memutuskan sesuatu, dianjurkan untuk istiqaroh atau wiridan ya hadi ya mubin. Bagaimana memutuskan sesuatu itu karena tahu berdasarkan petunjuk Allah atau bukan? Ya ini bisa simbolik teknis, bisa apa rohaniyah dan kepekaan batin. Jadi maksudnya gini. Okay. Gelas mursi ora, aku takon nek kowe nyuguhi daya, gelas yang kamu isi minuman itu bersih apa tidak? Ya, harus bersih. Harus bersih. Apakah kamu bisa memasukkan minuman ke gelas kotor? Nggih, tidak bisa. Jadi kalau ingin mendapatkan kucuran minuman dari Allah, bersihkan gelasmu kan begitu kan. Jelas kan? Jadi kamu harus bersih, maka baru Allah memberikan hidayah dan petunjuk seperti yang Anda butuhkan kan begitu. Jadi nomor satu syaratnya adalah bersihkan gelas kehidupanmu. Kosongkan ya. Kosongkan dan kalau sudah ada tehnya kan tidak mungkin kue ngusir kopi. Jadi Anda harus kosongkan dan bersihkan gitu ya. Sehingga hidayah Allah kompatibel. Kalau enggak kan ya wega wong kowe wega ngusoi gelas sing wis ana wedang jahe njero kok sai teh ya kowe ra gelem. Resik aja ndak mau. Ya, resik ndak mau aja kan. Kan ndak mungkin ada warung yang nyuguhin Anda dengan gelas kotor diisi minuman kan ndak mungkin. Jadi Anda sama Allah hubungannya sama seperti itu gitu. Anda harus membersihkan diri. Kalau mau pakai agak konvensional kan itu wiridnya Haji Mubin itu kan wahai Allah yang maha memberi hidayah, wahai Allah yang maha memperjelas petunjuknya atau informasinya. Itu kan biasanya saya bilang sekarang Anda pakai simbolisme formal atau Anda mau pakai kepekaan batin. Kalau pakai kepekaan rohani ya Anda niteni terus hati Anda, gejala-gejala hidup Anda sehari-hari itu diteni. Kan nanti akan ada kecenderungan, akan ada angin yang berembus ini arahnya kemana kan kroso deh. Kan kroso.
Atau kalau kamu tidak bisa merasakan secara batin, kamu pakai mata atau pakai telinga. Fisik berarti ya? Ya, pakai fisik. Kan sering saya bilang, gini aja, mohon kepada Allah ketika Anda wiritan itu, ya Allah, kalau Engkau memberi petunjuk bahwa pilihan saya itu benar, misalnya dua ya, ini atau ini. Atau gini aja, kalau ini ya Allah kasih tanda dengan warna putih atau hijau. Kalau yang ini kasih warna hitam atau merah. Umpamanya ya, ini sekedar Gambaran aja, Pak, ilustrasi. ini sekedar menawar, memohon kepada Allah agar mempermudah. Karena rohani tidak mampu, ya sudah, mata saja Dengan fisik jasad indera, saja. iya. Maka nanti Anda akan, mudah-mudahan Allah akan kasih gejala. Jika hijau atau Tanda-tanda. putih, atau dikasih merah atau hitam. Caranya gimana ya? Bisa ada kucing berwarna hitam lewat, bisa ada tamu berbaju merah, Sama cewek lewat lambine apa. dan macam-macam lah. Allah kan maha kaya dan maha pandai, maha segala macam, sehingga sangat mudah bagi Allah untuk memberi tanda kepada Anda. Dan itu tergantung tingkat kebersihan dan kesungguhanmu sebagai gelas tadi itu. Kosongkan dulu. Iya, Iya. dengan kebutuhan gelas itu terhadap minuman atau kebutuhan dirimu terhadap hidayah Allah. Saya kira cukup jelas. Ya, Mas Hasmi. Jadi syarat pertama harus benar-benar pasrah, Mas, kepada Gusti Allah gitu. Jangan istikharah tapi sudah punya, wah aku pengen ini, ayo ora dadi, Mas, harus kosong, harus benar-benar dibersihkan seperti apa ngendikannya Simbah ini tadi. Kalau Anda sudah punya pilihan, ya Anda usah tanya sama Mau istikharah. Allah. Iya, Anda sudah punya kecenderungan. Terus nanti kalau misalnya Anda milih hijau, kok Allah menunjukinya merah, terus Anda menolak. Iya. Jadi itu bukan Allah yang ngasih petunjuk. Anda memang sejak awal menolak Iya, hijau kan begitu benar. kan. Jadi kalau Anda sudah pilihan, Anda usah istikharah. Anda berarti numpak istikharah, Mas, kalau kayak gitu, Mas. Iya.